juga bagi Bapak Saudara yang di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Pagi hari ini kita mengucap syukur buat anugerahnya, kasihnya yang selalu baru setiap pagi. Amin. Kita ada duduk di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Biarlah pagi hari ini kita mau datang, kita mau memanggil Allah Bapa kita. Kita mau membawa pujian penyembahan kita. Amin. Ini adalah waktunya Tuhan untuk Bapak Saudara memberikan penyembahan-Mu yang terbaik buat Raja segala Raja. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami naikkan pujian kami. Kau Allah yang tak terbatas. Kasih-Mu sungguh besar untuk setiap kami Tuhan. Oh.
mau bersandar mengandalkan Tuhan. Yesus, kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Katakan lebih lagi dengan segenap hatimu. Kuasa musuhku tak terbatas, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada
Engkau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Engkau Allah Yehova Syama Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang membebat setiap hati umat-Mu pagi hari ini. Engkau yang menghibur setiap kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Oh, kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada supernatural breakthrough terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami menyembah-Mu Yesus, tapi kami merindukan-Mu Yesus. Jamah setiap kami, lawan setiap kami yang menanti-nantikan-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hati kami yang susah Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan. Jamahlah kami perlukan Yesus, kami perlukan Roh Kudus. Kau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Haleluya. Angkat suaramu sembah Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Sungguh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar untuk setiap kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu besar untuk setiap kami Tuhan. Kami yang gak mampu, kami yang gak sanggup dengan setiap pergumulan yang ada di depan kami Tuhan. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang menggendong kami, Allah yang memegang kami. Di saat di depan kami banyak jalan-jalan yang buntu, tetapi saat kami berseru, saat kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan, Engkau yang membuka setiap pintu-pintu berkat, Engkau yang membuka setiap pintu-pintu jalan keluar Tuhan. Oh mari nyatakan, naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu. Oh kami bersyukur punya Allah yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan angkat suaramu, bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu. Biarlah labayase. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya labase, oh ya labase, ya labase, oh ya labase.
bersyukur punya Allah yang dahsyat Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi namamu. Amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Katakan Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Katakan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Sorak-sorai buat Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama kita mau bertepuk tangan. Yeay. Sama-sama katakan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Yang sanggup memukau kekuatan lawan. Hey, kamu mau bersorak-sorai Tuhan. Sebab kami percaya ada kuasa dalam puji-pujian. Sama-sama katakan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yang percaya ada kuasa katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup memukau kekuatan lawan. Haleluya. Sama-sama katakan lebih lagi. Tuhan Allah kita Dia yang berkata atas puji-pujian kita. Amin. Atas Pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup memukau kekuatan lawan. Ada kuasa. Mana suaranya jemaat masih mujizat? Angkat suaramu lebih lagi. Amin. Percayalah ada kuasa dalam setiap pujian yang kau berikan. Dalam pujian yang sanggup memukau. Sekali lagi katakan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup memukau kekuatan lawan. Yang sanggup memukau kekuatan lawan. Yang sanggup memukau kekuatan lawan. Yeay. Kami percaya kuasa puji-pujian ada dalam setiap kami. Haleluya. Sebab ada kuasa. Sorak-sorai. Yeay. Siapa yang percaya kita punya Allah yang perkasa? Lambaikan tanganmu. Lambaikan tanganmu. Katakan kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus Allah kita perkasa. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Buat Allah kita yang perkasa. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa. Segala kuasa. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus
duduk Bapak Ibu Saudara. Saya undang adik-adik dari gereja anak untuk bisa maju ke depan. Beserta dengan kakak pengejar. Saya silakan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa bagi anak-anak kita. Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak yang baik, anak-anak yang manis. Karena Dia Bapa, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya hikmat Roh Kudus memberkati kehidupan mereka, sehingga pengajaran firman Tuhan yang mereka terima akan tertanam di dalam hati mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan akan Kau buat berhasil dan beruntung. Bahkan lewat anak-anak kami nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Berkati kedua orang tuanya yang telah membawa anak-anak ini selalu datang kepadamu ya Bapa. Berkati pekerjaan dan rumah tangga mereka. Dan berkati kakak-kakak mengajar ya Bapa, penuhi dengan hikmat-Mu, supaya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak pengajar akan membentuk anak-anak kami untuk lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu ya Bapa, kami serahkan ibadah gereja anak mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Bapa, kami bersyukur untuk negeri yang baik, yang sangat baik, di mana kami boleh tinggal di tempat ini ya Bapa. Karena itu ya Bapa, kami bersatu hati di hadapan-Mu. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin negeri kami ini ya Bapa. Penuhi mereka dengan hikmat-Mu, supaya apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, mereka putuskan bagi kesejahteraan bangsa kami ini ya Bapa. Pakai bangsa kami ini ya Bapa, pakai bangsa kami Tuhan, supaya dunia boleh melihat bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, bahwa Indonesia ada damai sejahtera di dalam negeri kami ini, bahwa Indonesia penuh dengan sandang pangan. Karena itu ya Bapa, kami percaya lewat kehidupan seluruh umat-Mu di Indonesia ini, mereka selalu berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami ini. Dan kami serahkan juga Tuhan, gereja-gereja yang ada di negeri kami ini, mulai dari kota-kota maupun pelosok-pelosok daerah, bahkan gembala-gembala yang telah Kau tetapkan, kiranya penuhi mereka dengan hikmat-Mu, supaya mereka boleh membawa jiwa-jiwa ini datang kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap gereja-gereja yang ada. Mereka akan bertumbuh kembang di dalam Engkau ya Bapa. Bahkan lewat gereja-gereja ini banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GP Narwastu Mujizat. Kami percaya Tuhan, bila gereja kami selalu Kau penuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar, jiwa-jiwa yang ingin datang lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkati gereja kami, Engkau berkati seluruh umat-Mu yang beribadah di gereja kami, penuhi mereka dengan hikmat daripada Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami juga berdoa bagi Bapa dan Ibu Gembala kami, dan beserta dengan anaknya, pakai mereka lebih hari, lebih dahsyat di hadapan-Mu, semuanya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Karena Dia Bapa, kami ingin memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan bila kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Baik, persembahan bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan.
Sambil memberikan persembahan, kita akan melihat tayangan kegiatan gereja selama sepekan. Shalom. Jemaat GBI Narwastu Mujizat yang dikasih oleh Tuhan, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya Daniel dan rekan saya Hani. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi gereja GBI Narwastu Mujizat dalam bulan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan dimohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1-10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Pada bulan ini sudah terbayar cicilan sejumlah Rp10.892.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi PDP Sigit Heni. Dan bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut. Dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi dan wajib on cam. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hal gereja. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan ini. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi bertempat di lantai 3. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam Rabu selama bulan Juli. "30 Minute with God" atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir dalam ibadah Youth True Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di hal gereja. Segenap gembala sidang dan jemaat GBI Narwastu Mujizat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang berulang tahun pada bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Daniel dan rekan saya Hani, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. salam kemenangan. Baik, selanjutnya hadirilah ibadah doa malam hari Rabu tanggal 26 Juli pukul 7 malam dengan pembicara Saudara Daniel Victorius.
Dan ibadah raya pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Gembala PDMC Maria Sihombing. Mari kita siapkan waktu yang terbaik buat Tuhan untuk kita menundukkan hati dan pikiran kita. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema bagi Ibu Saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Mari Bapak Saudara sama-sama sedang bangkit berdiri, lebih katakan, walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Saya undang abangnya untuk bisa maju. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang dahsyat.
Allah yang menggenapi segenap firman-Nya, tidak ada satu pun yang batal. Terima kasih Tuhan, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu iota saja dari firman-Mu batal untuk dikerjakan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang memampukan kami untuk cakap berperang, melampaui apa yang dari kami pikirkan, bahkan kami melakukan perkara-perkara yang lebih besar bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami di ruangan ini, di lantai 2, di lantai 3, dan juga hamba-Mu Bapak Gembala, Pak David yang sedang melayani penginjilan Tuhan, bersama tim Yayasan Raja Wali. Urapan-Mu mengalir atas setiap kami semua Tuhan. Terima kasih biar Engkau menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Siap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan, dijamah oleh kebenaran firman Tuhan dan mengalami perubahan-perubahan ke arah terobosan. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mengingatkan tanggal 20 Agustus adalah kita akan merayakan ulang tahun ucapan syukur gereja kita yang ke-19. Yang keberapa? 19 tahun kita dikasih karunia Tuhan. Penyertaan ya, mulai tahun 2004 sampai 10 Agustus 2004 itu diadakan di rumah saya selama 1 bulan 3 kali dia itu 10, habis itu 17-nya off, baru gitu setelah itu berikutnya 2 kali masih di rumah. Setelah itu kita langsung pindah ke Puri Niaga. Di Puri Niaga nggak punya apa-apa, ya nggak ada apa-apa, hanya ruangan los kosong. Yang minjemi juga kita nggak kenal. Kalau cara Tuhan tuh ajaib luar biasa, yang setuju katakan amin. Ya nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, ya. Jadi kami yang bersihkan gereja, kami yang ngosek, kami semua, saya dan Pak David, anak-anak masih kecil-kecil, apalagi Gabriel. Gabriel belum lahir, saya masih hamil waktu itu ya. Kita udah pindah ke Puri Niaga. Terus berjalan dengan waktu dari persekutuan doa pindah menjadi gereja. Pertama kita bergabung di gereja Allah Baik selama 1 tahun. Tetapi karena perihal anggaran dasar dan peraturan gereja yang kurang pas, kita pindah lagi ke GBI. Jadi 1 tahun kita di gereja Allah Baik, lalu kita masuk ke gereja Bethel Indonesia tahun 2006 ya. 2006 kita pindah ke gereja Bethel Indonesia, ke sinode. Jadi yang sudah tata gerejanya sudah lebih jelas, lebih pakem, mereka sudah lebih banyak mengalami dari dalam hukum dan pemerintahan, tata gereja, dan secara hukum legalitasnya sangat kuat. Kita di situ, tapi gereja kita adalah gereja yang mandiri, tidak ada yang menaungi. Jadi tidak ada support gereja, kepala kita nggak ada. Jadi kita bukan mencabangkan diri kepada suatu gereja, ya bukan. Jadi pada saat Pak David meninggalkan gerejanya yang lama atas perintah Tuhan, keluar dari akuarium kecil masuk ke lautan bebas, padahal itu akuariumnya akuarium besar ya, yang isinya 20.000 jemaat, 30.000 jemaat. Keluar dari akuarium besar masuk ke lautan bebas, nggak punya apa-apa, nggak punya uang, semua gaji kami tidak terima, penghasilan tidak terima. Yang minggu biasanya kami seharian melayani Tuhan nggak terima apa-apa. Nggak bisa melayani apa-apa, itu suatu pergumulan yang sangat berat, terutama untuk suami saya itu sangat berat, yang mulai kecil 10 tahun hidupnya adalah di rumah Tuhan. Bahkan saya pacaran 7 tahun lebih, hampir 8 tahun, saya pacarannya di gereja. Ya, ke gereja melulu. Begitu menikah sama dia ternyata saya tetap ada di gereja. Gereja yang menghidupi kami. Janji firman Tuhan yang membuat kami hidup dan gereja ini bertahan. Kami bersyukur selama 19 tahun ini kasih karunia Tuhan itu tidak pernah sedetik pun beranjak dari gereja GBI Narwastu Mujizat. Awal mula persekutuan doanya bernama Narwastu. Lalu pindah menjadi gereja GAB Narwastu. Setelah itu pindah lagi menjadi GBI Narwastu, tapi karena sudah ada Narwastu yang lain harus nggak boleh Narwastu. GBI Narwastu ditambah Bapak Pendeta berdoa, Tuhan Narwastu apa? Narwastu Mujizat.
Diberikan nama GBI Narwastu Mujizat. Dan sampai saat ini Anda dan saya ada di suatu wadah yang sangat diberkati Tuhan. Percayalah selama hamba Tuhan yang sedang Anda dengarkan saat ini, selama gembala Anda adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, jangan takut bahwa gerejamu tidak diberkati Tuhan. Amin. Berkat itu mengalir dari atas, dari gembala turun ke bawah. Kalau gembalanya ngamuan, kira-kira model jemaatnya juga gimana? Kira-kira mirip lah 11-12 ya. Kalau gembalanya tukang selingkuh, kira-kira yang impartasi gimana ya? Jemaatnya pasti loh banyak yang begituan juga. Bersyukurlah. Kami bersyukur Anda semua mendoakan kami sekeluarga supaya kami ini kuat berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kami ini kuat terus menjalankan amanat agung. Apa amanat agungnya? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28, buka. Matius 28, ayat yang paling carry. Iya bener ya? Hah? Ya 18-20. Saya tanya kamus di belakang. Oke, sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Lanjut. Habis. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah yang keras banter, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan untuk Anda dan saya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Yang setuju katakan amin. Jadi nanti 20 Agustus kita merayakan ucapan syukur yang ke-19 gereja kita. Dan bulan Agustus merupakan cicilan gereja yang ke-100. Tepuk tangan dong. Ya, dikit lagi gereja kita lunas ya. Yang semula 13 tahun, kurang sekitar 4 tahun, 5 tahun kurang dikit. Gereja lunas yang harus dibayar setiap bulan segitu banyak. Hampir 11 juta yang dibayar tiap bulan. Dan Bapak Ibu yang tergerak hatinya diberkati di gereja ini, mari bergandengan tangan mensupport semua kegiatan gereja. Kita sekarang sedang mengadakan pembenahan. Hari Selasa besok atap lantai 3 dibongkar. Di atas itu nanti habis 50 juta. Lantai 3 bocor terus kan? Itu 50 juta habis. Untuk nanti itu ada panggung di belakang, multimedia akan pindah ke belakang semua dalam minggu depan. Handycam ini lagi rusak, ini pakai bengkel lama, bengkel baru lagi diservis. Tim multimedia dibenahi semua nanti. Itu multimedia sendiri sama handycam baru yang akan dibeli. Hampir 20 juta. Ya, uangnya dari mana Bu? Ya jelaslah, berusaha dan bekerja. Saya mendapatkan tawaran dari bank dengan bunga yang sangat kecil, ambil. Saya berdoa, ambil enggak. Ambil Pak, benahi lantai 3, multimedia perbaharui semua. AC pasang di lantai 3, anak-anak sekolah minggu keloncom, penari tamborin keloncom. Anda nggak tahu mereka habis nari, keloncom kabeh bahasa kabeh. Terus mereka lari-lari ke lantai 2, ngambil dispenser air dingin. Saya lihat tuh nggak mentoloh, bukan anak saya sih mereka. Anaknya Bapak Ibu, penari tamborinnya. Anak saya nyaman sih di sini. Mereka kesentrom AC dari mana-mana. Mereka nggak keloncom. Tapi begitu melihat mereka keloncom, keringetan, terus begitu melihat mereka naik dari lantai 3 turun ke lantai 2 demi ngambil air minum. Saya bilang, Pak beliin Pak dispenser, pasang dispenser di lantai 3. Lalu ada jemaat WA saya, Bu, saya menabur Bu untuk dispenser sekian juta. Wow, saya bersyukur, Pak ada yang nabur dispenser. Langsung beli dispenser. Kurang sih taburannya, ya gereja nambahin.
Dispensernya bagus di atas, Electrolux. Grand, enak kan? Gimana Tamborin? Are you happy? Ntar lagi AC datang. 2 PK. 2 PK berapa juta? Sekitar 8 ya. Kalau bagus. Jadi 3 tahun ke depan lagi gereja akan menambah tanggungan untuk menyelesaikan kewajiban kita untuk bangun lantai 3, untuk multimedia. Kalian ngabisin dana banyak. Ya, tim Multimedia raise hand. Mana raise hand? Mana multimedia raise hand yang tinggi-tinggi, jangan setengah tiang nih. Ini gembala Anda memperjuangkan Anda update 20 juta buat kalian tok. Belum biaya panggung. Itu yang ngetokin panggung, ngelas panggung, Bapak Gideon, Bapak Agung, Bapak Joli gak dibayar. Seharian di gereja. Enggak seharian, 2 harian di gereja. Minggu ngerjain sampai malam. Habis itu Rabu ngerjain lagi. Demi apa? Demi kalian tuh bisa berkembang. Demi multimedia ini bisa semakin maju. Amin, multimedia. Kalian berhutang doa yang kenceng itu ya. 3 tahun ke depan ngelunasi itu ya. Amin. Jemaat berhutang doa yang luar biasa. Supaya gereja ini diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Wow. Di sini yang punya anak sekolah minggu raise hand. Yang punya anak gereja anak yang di lantai 3. Mari gini gak keloncom, adem. Sorak-sorai dong untuk kemuliaan nama Tuhan. Doakan ya semua kewajiban di gereja tanggung jawab ini bisa kita selesaikan dengan sangat-sangat baik. Kalau gereja kita perhatikan, rumah Tuhan sangat kita perhatikan, hidupmu sangat diperhatikan Tuhan. Amin. Haleluya. Lalu ulang tahun gereja yang ke-20, saya merencanakan, saya bilang sama Pak David, Papa, tolong yang di atas dipasang dak dong. Ini apa? Bukan dak apa? Oh, kita mau pasang rooftop ya, rooftop jadi bisa dipakai untuk jemuran. Jadi bisa nanti di lantai 2 dibongkar pintu, jadi dari pintu lantai 2 bisa ke sini bisa untuk jemur-jemur. Kain-kainnya gereja itu kan banyak. Dijemur di rumah saya gak cukup Bapak Ibu. Jemuran saya saipet. Sekali nyuci punyanya gereja itu banyak kabeh. Dijebol Pak, ini pasang rooftop lantai, waduh. Itu semua dana yang luar biasa. Doakan. Bu, jangan alergi ya kalau gembala Anda cerita tentang dana, enggak dijaluk duitmu, enggak, don't worry. Kalau Anda digerakkan Tuhan untuk menabur, ngetornya ke rekening gereja, nabur pembangunan, udah gitu aja. Naburnya ke rekening gereja kok, bukan rekening Pak David, bukan rekening saya. Yang mengelola semua uang bukan kami, ada bendahara. Saya cuma ngecek aja. Lari sana, lari sini, arahkan ke sana, ke sini, ke sana, udah. Karena kami dari awal persekutuan doa dibentuk, waktu suami saya bilang begini, dia mau bikin persekutuan doa, saya bilang 1 boleh, tapi hanya 1 syarat, apa? Aku nggak mau pegang uang, kita nggak boleh pegang uang, setuju nggak? Setuju, shake hand, salaman, jeng, sudah. Jadi sejak itu kami tidak pernah pegang uang gereja. Boleh ditanya kepada semua bendahara, termasuk bendahara yang ngambil kabur uang gereja juga ada. Zaman Puriniaga, ya bendahara yang kabur bawa uang gereja berapa juta itu ya, gitu. Ya diampunilah dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi nanti ulang tahun gereja yang ke-19 itu kita rayakan jam 4 sore. Jam berapa? Dengar baik-baik, jam 4 sore bukan jam 10 pagi. Karena nanti jam 4 sore itu merupakan ibadah perdana kita, pembukaan ibadah sore. Jadi setelah itu 27 dan seterusnya minggu-minggu berikutnya akan ada ibadah sore jam 4. Dengar baik Anda yang pejabat, Anda yang pengurus gereja, pelayan Tuhan. Jangan terlalu mager di rumah ya. Kalau gembala Anda 2 kali datang, Anda ringankan kaki juga untuk datang 2 kali. Oke, setuju? Aduh, suaranya lemas. Setuju gitu ya. Semangat dong, semangat ya. Semangat. Kita bikin tim support tim yang luar biasa. Supaya apa? Anda diberkati Tuhan. Anda bukan cuma jadi penonton. Enggak, tapi semua kita harus terjun di dalamnya. Kita semua kerja sama. Anda yang diakones, pengerja, pendoa, hamba Tuhan. Ayo ikut datang mendukung. 2 kali ibadah enggak apa-apa, berkatnya tambah banyak
luar biasa. Ya, Anda nggak eman-eman dengan rumah Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan, dengan ibadah. Tuhan juga nggak pernah eman-eman dengan Anda. Luar biasa, Tuhan gak akan pernah eman-eman. Dia gak pernah hitung-hitungan dengan Anda karena kami baru merasakan itu. Bagaimana Tuhan tuh gak eman-eman. Ya bukan baru sekali ini gak eman-emannya ya, bukan. Tetapi ini juga berkali-kali gak eman-eman Tuhan kepada kami. Kami juga baru merasakan lagi. Saat lagi gak punya uang, saat lagi harus menabur banyak, saat lagi tidak ada, uangnya udah mepet, tapi harus menabur terus. Tuhan izinkan, Tuhan suruh untuk menabur, ya udah deh menabur nggak apa-apa udah. Tiba-tiba Tuhan isi bejananya, lumbung-lumbung perbendaraan diisi sampai melongo-melongo loh. Mana saya waktu itu M-Banking saya rusak, naburnya ke saya, rekannya Pak David, tapi naburnya ke rekening saya. Dulu Pak David nggak punya rekening, rekeningnya ke saya semua. Sejak dia jadi dosen, dia punya rekening. Ditabur ke saya, nggak tahu nih siapa yang ngasih, nggak tahu. M-Banking saya nggak bisa saya urus, mana saya lagi touring kan ya, lagi touring, lagi ke Jogja, lagi ke Solo, wah menikmati kasih karunia Tuhan. Tiba-tiba lagi butuh uang, buka ATM, belolok mata, loh Papa, sini Pak, kenapa uangnya jadi begini Papa, gitu. Dia berpikir, rasanya ada yang berkati aku mah. Nanti ceritanya Pak David sendiri, jangan saya. Gak seru. Jadi nanti kita mulai tanggal 27 ada ibadah 2 kali ya, jam 10 pagi dan jam 4 sore. Tetapi ibadah yang sore itu adalah ibadah yang tematik, bukan celebration, tetapi adalah ibadah Sunday service, worship and healing prayer. Bawa tonggo-tonggomu sing punya masalah ben didoakno, yang sakit bawa biar didoakan. Kita dalam pujian penyembahan, hadirat Tuhan melawat. Yang setuju katakan amin. Ya, percayalah hadirat Tuhan itu luar biasa. Jangan takut untuk bersaksi. Tidak tahukah engkau bahwa ada kuasa yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidupmu dan hidupku. Kita rindu gereja ini mengalami terobosan. Siapa yang bekerja? Siapa yang mengusahakan? Anda dan saya yang harus bersaksi. Saksikan cinta Tuhan dalam hidupmu. Saksikan bagaimana Tuhan menolong melawat engkau. Dia Allah yang hidup, yang gak pernah tinggal diam dalam kehidupanmu. Dia yang selalu mendengarkan seru doamu. Saksikan. Ini banyak gereja yang bukan banyak, ada beberapa gereja yang mereka ini yang lagi kolaps gitu loh gerejanya. Ya, lalu jemaatnya bingung mau ke gereja mana ini ya, mau ke gereja mana. Itu didoakan, itu direbut, dicari, bukan ngerebut jiwa orang ya, jiwa gereja orang lain enggak. Tapi mereka yang lagi bingung, aku nih mau ke gereja mana ya, ke gereja mana. Cari, rebut, bawa. Biarkan mereka menikmati dulu, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Gereja itu kan istilahnya ngasih menu kan ya. Kalau menunya cocok, datang lagi nggak? Datang ya. Kalau apa yang ini yang nyajikan makanan tuh apa itu ya? Pelayannya apa ya namanya ya? Waitress. Ya itulah Semarang lah. Itu mereka menyajikannya dengan baik ya, asernya baik, diakennya ramah, nggak sombong, nggak petetang begini, gembalanya nggak pernah palak jemaatnya untuk persepuluhan ya kan. Di sini ada yang dipalak persepuluhan? Jawab yang keras. Nggak ada ya, sungguh ya, di sini nggak ada yang dipalak persepuluhan loh ya. Karena di gereja-gereja lain banyak yang dipalak persepuluhan. Begitu nggak persepuluhan 1 bulan, ibu gembalanya call, kenapa kamu nggak persepuluhan? Kamu udah 2 bulan lo gak persepuluhan, kamu gak persepuluhan. Mana persepuluhannya? Lapor, keliling kemana-mana. Yaitu mereka yang kecewa-kecewa dipalak persepuluhan tuh bawa ke sini. Amin. Mereka yang susah mager di rumah, udah capek YouTubean ya gereja online. Perlu jamahan kuasa Roh Kudus yang real. Bawa jam 4 sore. Yang setuju katakan amin. Yang mau bersaksi katakan amin. Yang gerejanya ini mau, yang rindu melihat terobosan gereja ini bertumbuh, katakan amin. Iya, harus bersaksi. Ya, pergi, jadikan bangsa muridku. Dibaptis, setelah dibaptis, diajar. Jadi pada saat Anda bersaksi, Anda gandeng jiwa datang.
dibawa ke gereja, ditemani dulu sampai dia rasanya iya. Udah disuruh datang ditinggal. Terus mlebu kono. Dimpakno nang pendetone. Lah kan dia nggak kenal sama pendeta kan, betul nggak? Yang kenal kan sama Anda. Dia teman Anda, tetangga Anda, sahabat Anda, teman kerja Anda. Dibawa. Ayo melo aku nang ibadah. Aku kuat gara-gara aku rajin nang gereja. Dengar firman Tuhan menguatkan aku. Aku juga dikuatkan, aku didoakan. Aku punya support system yang luar biasa. Ada persekutuan wanita. Aku di wanita didoakan. Ada youth through generation. Aku di youth, aku didoakan. Aku digandeng, aku di follow up. Kenapa kok nggak datang youth? Kamu sakit ta? Kayak marketing gitu loh. Ya, lek jualan tak pinter toh ya. Bu, ini enak ini. Ayo Bu, ini telurnya bagus, ini baru datang ini. Ada omega 3, 4, 5, 7, 9, 10. Boleh Bu 1 kilo ya. Asalnya gak atip tuku ke omega, jadi tuku ndak? Tuku, mari itu ditawar lagi. Ini Bu, ini sabun kecantikan. Ini sekali pakai, ini sekali usap. Langsung kinclong ya, jerawat langsung lontur. Kira-kira beli ndak? Belilah, murah Bu, nggak mahal. Apalagi sing nawari, ramah. Ramah Kak, beli apa Kak? Kak gelem ya wes, gak apa-apa. Dibeli pasti. Ayo mari, Anda kan punya kemampuan marketing bagus toh. Ya, yang di sini punya pekerjaan jualan, angkat tangan. Pedagang, angkat tangan. Ayo Kak ngaku, tak doakno lo yo. Cepetan ngaku. Sini yang marketing, yang jualan, pedagang, angkat tangan. Tinggi. Tinggi men. Guys. Oh ya. Kalau presentasi produk kan bisa bagus ya. Ayo presentasikan cinta Tuhan dalam hidupmu. Ajak mereka, temen kuliah diajak. Mereka yang gak pernah ke gereja, mereka yang mager main game tok, ajak ke gereja. Ajak duduk ibadah, ditemani dulu. Ditemani, begitu datang dikenalkan yang sama-sama. Kalau wanita kenalkan teman-teman wanita. Kalau youth bawa youthnya semua. Begitu, kalau pria bapak-bapaknya langsung ngerodok. Kenalan, koncoku, konco anyar iki konco. Kenalan, tapi gak usah diinterogasi. Sudah punya istri? Kerja di mana? Sudah punya anak? Anaknya berapa? Nggak perlu. Shalom, apa kabar Pak? Ayo datang lagi, Bu, datang lagi. Rumahnya di mana? Udah cukup, jangan terlalu dalam-dalam. Pertemuan pertama tidak boleh dalam. Ya, apa itu istilahnya? Kesan pertama begitu? Kesan pertama begitu indah Jar ini. Apa istilahnya itu? Kesan pertama begitu berkesan ya. Apa sih istilahnya itu? Aduh, apa tuh? Itulah pokoknya ada istilahnya tuh, lupa ya. Nah, setelah itu dia mulai 1 kali, 2 kali, sudah mulai betah. Besok di follow up lagi, ayo ikut ta ke gereja. Kaiso aku, oh ya wes minggu depan ya, tak jemput ta, ayo. Diajak. Ya, empuh caranya ya apa ngajak berdoa, minta hikmat dari Roh Kudus. Ditemani aja mbok tinggal. Kalau temenmu mbok dekek kono awakmu aktif sampai kancamu mbek geng. Terus dhek plongo. Gak enak nang gereja iki. Aku gak dikenal, aku gak kenal aku. Makanya saya kalau ada lihat orang baru, jemaat baru, kalau anak muda langsung sini. Anak muda saya suruh, betul ya? Anak muda sini ada teman baru, kenalan. Lo tak grodok anak muda tak suruh ke sana. Ada wanita, jemaat wanita, Bu ini kenalkan, tolong ini, itu. Yang bapak-bapak juga begitu, ajak. Kalau sudah mulai nyaman, dia sudah bisa ditinggal, udah punya konco, boleh kita mulai mundur dikit-dikit, tapi jangan kejauhan. Lalu ada kalimatnya, ajarlah. Yang ayat berikut itu, yang 20 tadi. Ya, disuruh ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Anda dan saya sudah banyak diajar firman Tuhan. Visi misi gereja kita jelas. Visi utama gereja apa? Gak usah jawab Cel, nanti vouchermu kakean. Ayo, visi gereja, visi umum. Ya, 1, 2, 3. Iya, itu visi umum gereja.
Ya, jok sampai visi gerejamu apa? Apa yo? Sepenting aku diberkati nang gereja iku, bapak visi ini apa sembarang itu tugasnya Pak Gembala. Oh enggak, gereja kita punya visi. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Itu visi gereja kita, visi utama. Jadi pastikan di sini saat Anda membawa teman, itu Anda dan saya menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Anda itu menjadi oase. Orang cedak ambek Anda itu jiwanya yang dahaga itu langsung disegarkan. Yang kering, yang burn out itu langsung lega. Pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau visi tahun 2023 apa? Ayo jawab. Yang banter. Iya, supernatural breakthrough. Terobosan supranatural. Misinya apa? Jelas. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam firman, menghasilkan buah yang segar. Jelas. Yang mau mengalami supernatural breakthrough, terobosan supranatural. Ya, lakukan itu. Lah nggak berakar dalam firman, mau pegang janji Tuhan apa? Lalu nggak bertumbuh dalam firman, ya tumbanglah kena masalah. Firmannya sih tahu, wes ngerti aku Bu. Ngerti, Yunus masuk perut ikan ngerti Bu. Gitu, ngerti toh. Tapi nggak bertumbuh, tidak berakar. Begitu ada badai datang, pergumulan datang, lepaslah dia. Tugas Anda dan saya saat kita mendampingi, bersaksi, menginjil, kita dampingi sampai dia bisa punya akar yang kuat. Tapi pastikan Anda dan saya akarnya juga harus kuat. Anda dengar pengajaran yang abu-abu, nggak goyang. Tuhan Yesus bukan juru selamat. Jalan keselamatan ke surga, jalan keselamatan bukan hanya lewat Tuhan Yesus. Bengong Anda, perbuatan baik juga bisa, bengong langsung. Jejak akarnya kuat. Keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Jejak di dalam dunia ini, di atas langit, di bawah kolong bumi, tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan kecuali nama. Iya, jejak kuat. Jadi saat Anda menghadapi badai kehidupan, akar Anda sudah kuat mencari sumber-sumber air. Memang pada saat badai kita monteng kiri, monteng kanan. Tetapi akarmu kuat, menggenggam tanah, bahkan mencari sumber air. Kalau sudah dapat sumber air, bahkan di masa kekeringan tidak ada yang menyirami. Anda bertumbuh atau tidak? Bertumbuh, berbuah atau tidak? Berbuah. Yang setuju katakan amin. Pastikan kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Yang setuju katakan amin. Wow. Tugas Anda dan saya bukan cuma tugas gembala. Tugas Anda dan saya menjangkau jiwa, mencari jiwa. Mereka yang sudah judek main gereja-gerejaan, lihat gembala yang gembala-gembalaan, gembala tukang pala. Banyak enggak? Ada. Tapi enggak semua gembala tukang pala. Enggak. Titik-titik gereja ini jaluk persembahan terus. Rasanya masuk gereja kok ditodong persembahan. Persembahan pembangunan, persembahan diakonia, persembahan ini. Ada enggak di tempat lain? Ada. Di sini juga ada. Tapi di sini enggak malak. Diumumkan saja. Mau menabur silakan menabur. Yang belum punya kesempatan menabur, minta benih daripada Tuhan. Supaya Anda dan saya bisa menjadi bendahara-bendahara yang luar biasa. Untuk dipercaya kecil mampu, dipercaya yang lebih besar. Pastikan akar Anda kuat terhadap setiap pengajaran-pengajaran. Sehingga saat orang yang Anda dampingi, orang yang Anda bawa itu, mereka diberkati dengan hidup Anda. Bukan dengan hidup gembalanya dulu. Yang ngajak itu siapa? Selagi dia mendengarkan firman Tuhan disampaikan, mulai bisa bergaul dengan gembala. Dia mulai bisa menilai gembalanya seperti apa. Ini gembala sungguh, gembala sejati, atau gembala bayaran. Itu ketahuan nantinya.
berdasarkan dengan waktu. Nanti orang itu akan bisa menilai dan apakah dia akan tetap di sini atau merantau ke tempat lain, itu terserah berikutnya. Tapi Anda dan saya tugasnya adalah mencari jiwa. Jadikanlah, baca lagi ayatnya. Matius 28 ayat 19 dan 20. 1, 2, 3 yang keras. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan banter, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saat Anda mencari jiwa, saat Anda menjangkau jiwa, memberikan kesaksian kepada teman-teman kerja, sahabat, saudara, keluarga, orang tua, mertua, yang mereka sudah lama mager nggak disentuh hadirat Tuhan. Alkitab berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Yang setuju katakan amin. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna untuk Anda. Memang pada saat kita mencari jiwa, memang pada saat kita bersaksi, memang pada saat kita mendampingi orang supaya mereka dikuatkan, memang pertama Anda harus bayar harga. Saya harus bayar harga, bayar tenaga mungkin, keluar tenaga, jemput, nganter, mendengarkan telinganya. Mendengarkan dia, telinga kita mendengarkan dia bicara, bisa berjam-jam ngomongnya, itu menabur. Anda mungkin harus menabur uang saat dia curhat butuh ini. Dengar baik ya, kalau ada jemaat kita atau orang lain sekalipun, dia lalu curhat ke Anda, Bu Yeni kan habis terima supranatural breakthrough, Mei 2 kali gaji, Juni 2 kali gaji, Juli 2 kali gaji, lagi banjir berkat. Mbok yo saya dipinjemi uang Bu Yeni, saya lagi butuh, ojo mbok pinjemi. Doa. Setuju? Setuju? Oh loro hati ambek aku. Ayo sik tak takoni. Setuju? Doa sik. Biar dia bilang ngerayu-ngerayu, berbual-bual, mulut manis. Ya, berdoa dulu, dia bilang, Bu Yeni saya butuh, Bu Yeni 5 juta, Bu Yeni saya butuh 1 juta, Bu Yeni gitu ya. Dipepet, merepet, dipuji-puji gitu Anda. Jangan tergerak dengan belas kasihan. Anda hanya boleh digerakkan oleh perintah Tuhan. Setuju katakan amin? Iya. Enggak Anda diplokoto kayak gembalamu, bolak-balik nolong orang, bolak-balik nolong jemaat. Wah kayak dibujuk itu sampai terakhir. Gimana nih Pak David? Dibayar apa enggak ini sekolahnya anak saya? Gereja yo gak gelem, nang youth yo gak gelem, diarahkan gak gelem, mulai TK sampai SMA kelas 2 dibayari terus sekolah nih. Martu datang ke gereja, wis suwi nang gereja. Gimana Pak David? Kan perjanjiannya sudah ada, rajin ke gereja, rajin datang masuk komunitas sesuai umur. Kalau enggak ya enggak bisa, itu kan uang gereja, uang jemaat, bukan uang saya. Ya sudah kalau gitu saya pindah gereja Pak David, saya pindah ya silakan. Setuju? Oh pinter, sip mantul. Jadi kalau ada yang minta belas kasihan, didengar dulu, belas kasihannya itu harus yang kudus, sesuai dengan arahan Tuhan. Kita nggak mau jadi superhero, kita nggak mau jadi orang seperti pahlawan kesiangan, tolong sana, tolong sini, tolong sana tanpa pimpinan Tuhan. Bu, ibu ini toro pelit iki, babah, gak popo. Berdoa kita harus lebih takut kepada Tuhan dari kepada manusia. Karena yang memberkati Anda itu Tuhan, uangnya datang dari Tuhan. Setuju? Ya, Bu saya butuh 1 juta Bu Yeni untuk ini untuk anak saya gini. Saya tak berdoa dulu ya. Dah, kalau damai sejahtera,
Menurut saya jangan dipinjami. Orang kepepet dipinjami mikir utang enggak? Hah? Orang kepepet, sudah kepepet duit cumpon-cumpon, terus datang ke Anda pinjam uang. Dia kepikiran enggak untuk harus membalikkan uangnya? Pasti kepikiran ya, lek sing gena. Soalnya akeh nang kono kene sing enggak gena. Pinjem uang tuh pura-pura lupa. Sing minjemi nagih. Kayak awak dhewe iki sing ngemis. Gitu. Soalnya saya pernah kejadian, saya ngelesi. Sugih tenan, rumahnya magrong-magrong, istana castle gitu ya. Kayak Cinderella castle. Bayar les-lesan keluar angel. Tak WA. Selamat pagi Bu. Mengingatkan. Sudah les 1 bulan. Mohon bisa dilakukan pembayaran. Bla 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 bla. Oh iya. Nanti tulisannya gini, noted. Do you know noted? Apa? Dicatat dia. Lewat. Tak anteni kan, kita kan yang ngarep wis kerja kan yang njaluk. Kan orang kerja itu kan layak enggak mendapat upahnya? Layak lah. Tak anteni. Lewat 2 minggu. Kan diarep toh uang segitu itu kan walaupun kecil walaupun besar kan kita ngarep kan buat kebutuhan. Rasa 2 bulan, wis 8 kali ngajar gak entuk duit rek wis 2 bulan. Selamat pagi. Mengingatkan, Bu, ini anak-anak sudah les segini kali. Biayanya segini tambah gede toh. Bulannya kan tambah gede. Noted. Aduh. Noted. Banyak loh kelakuan Anda udah minjemin uang. Di sana cuma noted. Anda mabok di sini mangkel. Ya enggak. Jujur. Iyalah. Anda kakean duit ya enggak apa-apa. Anda kakean duit kayak ono gembalamu. Gitu loh. Anda kebanyakan uang, ojo dimplok dewe. Pekerjaan di gereja banyak. Berkati gembalamu juga. Saya enggak minta berkat, tapi sini ada sesuatu yang keren. Suatu saat itu ulang tahun pernikahan kami, yang ke berapa gitu ya, lupa saya. Saya kan sudah menikah hampir piro tahun ya. Kamu umur piro kok? Nah, 24 tahun. 24 tahun menikah, Oktober besok pacaran hampir 8 tahun. Habis gitu entah pernikahan yang keberapa sampai saya lupa. Pernikahan ulang tahun maksudnya, bukan pernikahan yang keberapa, bukan. Pernikahan ulang tahun yang keberapa, waktu masa pandemi. Masa pandemi itu kan seret ya. Lalu pada saat itu, ulang tahun saya kan bersamaan dengan ulang tahun pernikahan saya bersamaan dengan ulang tahun Pak David. Lalu tiba-tiba ada jemaat loh yang ngasih amplop sama saya. Selamat anniversary Bu, selamat ulang tahun. Lalu tas saya dibuka cepet-cepet, saya dimasuki. Terima kasih Tuhan yang berkati. Tak buka amplopnya jeng. Oh langsung tak bak ke hotel bojoku. Anniversary! Bener loh. Langsung hotel zaman pandemi itu kan murah toh, anjlok toh. Uangnya pas, masuk hotel VIP. Ruangannya gede sak omaku, only gopek rupiah. Gopek jing maksudnya. Ruangannya gede sak omaku rumah. Enak wis anakku kita pindah rumah 1 hari ya. Enak tenan. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih ya, enggak 1-2 orang yang memberkati kami. Saat mereka lagi enggak punya uang, tiba-tiba, Bu, tiba-tiba ada transferan masuk. Loh, ada apa ini? Kamu kan juga kebutuhan banyak. Saya bilang, jujur saya katakan gitu. Enggak Bu, saya disuruh Tuhan, malah enggak bisa tidur berkati ibu. Loh, coba lihat. Loh, saya tahu kebutuhannya banyak, tapi kalau dia enggak melakukan, dia enggak bisa tidur, saya enggak bisa apa-apa. Gusti Yesus terima kasih. Dan pada saat itu dia berkati saya baru nabur kemana-mana dengan jumlah yang sama. Dan Tuhan balik lagi, kok bisa ya? Keren gak Tuhan kita itu? Gak pernah berhutang. Jadi saat Anda mulai mendampingi, Anda harus mengajar, Anda harus menabur. Tabur saja.
Tapi kalau pinjam uang ngojok di KI, doa sih. Doa, dia pinjam 1 juta Bu, Yeni 1 juta. Berdoa dulu, berdoa. Jangan dikasih pinjam. Siapa tahu kalau sudah doyan pinjam itu, balikkannya sulit. Lit. Gitu. Doa, mau ngasih berapa? Ya sudah, Tuhan bilang 500. Udah ini Bu, ini saya hanya ada 500. Ibu enggak usah berhutang, saya memberkati. Lega enggak di sana? Ben 500 ini golek dewe. Kan gitu toh, kan punya Tuhan toh. Tuhannya kan bukan Bu Yeni kan? Dia punya Tuhan Jehovah Jireh yang hidup. Demikian pula Anda dan saya. Setuju katakan amin? Ya, Tuhanmu dan Tuhanku baik. Dia dahsyat luar biasa. Cari jiwa, penuhkan kursi, bahkan nanti ibadah kedua. Ayo cari jiwa, rebut jiwa-jiwa. Rebut jiwa-jiwa. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Anda semakin berdaya guna, semakin dipertajam manusia roh kita. Anda di semua sini berkati Tuhan, amin. Ya, kemarin kita baru beli mic. Oh ini saya pamer nih. Ini mic baru. Nanti ada satu lagi mic yang akan dipasang. Satu mic itu loh. Cilik sak ipet sak tangkai ini loh. Iki loh, mic-nya persis sak gini. 1 juta teman. Gak usah geleng-geleng Pak. Biasa itu. Murah itu 1 juta. Ada yang lebih mahal lagi. Ya Pak ya, Pak. Ono 1 tangkai itu Pak ya. Pak Yoyo ya. Ya di belakang loh. Mic-nya cuma 1 tangkai. Mau lihat mic-nya? Nanti dipasang Pak Gideon sama Pak Yoyo sama Pak Agung sama Pak Joli nanti dipasang di situ. Nanti Anda lihat 1 juta iki. Itu mic-nya ke arah sana. Itu mic murah masih. Jadi kalau mic itu dipasang, pastikan Anda kalau menjawab yang banter. Amin. Goncang semua itu. Setan-setan biar minggat kabeh. Ya, haleluya. Katakan amin. Ya, tepuk tangan yang banter. Ojo diempret-empret. Haleluya. Saya bersyukur, saya gerakkan suami saya cepet-cepet. Ayo Pak, uangnya kendang mari, nang diurus. Kemarin dia sudah hubungi kontraktor untuk nggarap. Lalu kemarin pagi atau kemarin Jumat ya. Jumat dia hubungi kontraktor, terus Sabtu siang langsung lantai 3 dicek untuk ganti rooftop semua supaya nggak bocor-bocor terus. Saya kasihan, saya pernah lihat itu ada anak kecil yang kepleset karena apa? Kemarinnya hujan. Gitu. Kasihan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tugas Anda dan saya. Kami gembala berusaha memberikan makanan yang terbaik, memberikan perawatan rohani, spiritual, caring kepada Anda, memberikan nutrisi rohani yang baik yang tidak menina-bobokkan kita semua, tapi yang membuat otot-otot iman kita tambah kuat ke Tuhan dan tambah kuat melayani sesama. Tugas Anda harus bertumbuh. Anda harus jadi domba yang gemuk, yang bulunya bisa dipanen untuk menghasilkan jubah, yang susunya bisa dipanen untuk memberikan kesegaran nutrisi kepada orang-orang. Anda harus terus sebagai domba itu bisa panen. Kita kasih makanan spiritual yang baik, yang bagus, yang sehat. Kami memberikan teladan. Kami berusaha terus memberikan teladan. Di dalam setiap kelemahan kami terus berusaha memberikan teladan. Karena saya dan Pak David punya teladan yang luar biasa. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Itu juga teladan Anda. Kami gembala ini hanya merepresentasikan sedikit saja dari kebaikan Gembala Agung. Dan Anda dan saya mencontoh teladan Gembala yang agung itu. Untuk bawa jiwa-jiwa. Di sana itu banyak orang-orang yang kepahitan, tidak mau ke gereja lagi. Capek mereka main gereja-gerejaan. Tugas Anda dan saya jangkau jiwa. Yang setuju lambaikan tangan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabaya sekera lama ya
se. Kiaralabaya sokorabaya rase. Engkau Allah yang baik. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sembah, sembah, sembah. Haleluya. Haleluya. Ya Rabaya se. Ya Ralalabaya se. Ya Ralalabaya se. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here touching every heart. You are here touching every heart. I worship you. I worship. You are here healing every heart. You are here healing every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Haleluya, 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 haleluya. Rabaya sekera la la rabaya se. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship, touching every heart. You are here, touching every heart. I worship you. Hallelujah. I worship. Hallelujah, hallelujah. You are here, healing, healing every heart. I worship you. I worship. Mari angkat tangan kita, raise your hand, katakan haleluya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you see me. Even when I don't see it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working.
darkness, my God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Angkat kedua tanganmu, katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop Tamborin. You never stop Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop Sembah. You never stop working. Hallelujah. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. 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 Hallelujah. Berikan sorak-sorak. Hallelujah. Ya. Oh, hallelujah. Walaupun kami nggak melihat Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Walaupun kami belum melihat, walaupun kami belum merasakan apa-apa, Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Bukan berarti Engkau tidak bekerja Tuhan saat kami belum melihat. Oh, Engkaulah waymaker, Engkaulah pembuat jalan itu. Engkaulah miracle worker, Engkaulah pembuat mujizat. Light in the darkness, terang di saat kegelapan. Oh, sembah Tuhan. Oh, rasakan hadirat Tuhan. Komunikasi. Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Untuk setiap umat-Mu di tempat ini, di online juga, mengalami hadirat-Mu, mengalami jamahan-Mu. Dan keluar dari tempat ini, kami bersaksi, kami menjangkau jiwa, kami mewartakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus itu hidup di dalam kami. Tuhan Yesus bekerja di dalam kami. Roh Allah yang hidup yang memampukan kami, membuat kami cakap untuk lebih daripada pemenang. Oh, haleluya, haleluya. Lawatan-Mu terjadi Tuhan. Untuk setiap kami bukan bungkam,
tetapi kami menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk kami membawa jiwa-jiwa, menjadikan setiap bangsa murid, membaptis dalam nama Yesus, mengajar mereka sampai mereka bertumbuh kuat. Karena kami tahu Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Yang susah sudah dihiburkan. Yang sakit sudah disembuhkan dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dilepaskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati setiap kerja dan pelayananmu. Apapun yang engkau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil, diangkatnya engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati setiap perkataanmu untuk menjangkau jiwa. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.